Saudara-saudara, tema kita hari ini, supaya dunia percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesatuan, maka yang segera terpikir biasanya adalah tentang kesamaan atau hal-hal yang serba sama. Atau kita segera mengatakan bahwa segala sesuatunya harus sama. Padahal kesatuan atau unity tidak sama dengan kesamaan atau uniformity. Untuk menjadi sebuah kesatuan, tidak harus segala sesuatunya sama. Sebagai contoh, negara Indonesia disebut sebagai negara kesatuan. Pertanyaannya, apakah di dalamnya hanya ada satu suku yang sama? Hanya ada satu budaya yang sama? Tidak. Setiap daerah memiliki ciri masing-masing, tapi bersama membentuk sebuah kesatuan, yaitu Indonesia. Dalam sebuah kehidupan bersama atau dalam sebuah komunitas, memang dibutuhkan kesatuan. Perbedaan-perbedaan atau keberagaman yang ada, jika tidak diikat oleh sebuah kesatuan, akan mudah terpecah belah. Sebaliknya, dengan kesatuan akan ada kekuatan. Begitu juga dengan gereja, atau yang sering diartikan sebagai persekutuan umat atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja pun demikian, sangat beragam. Di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan kemampuan, dan lain-lain. Karena itulah dibutuhkan kesatuan. Artinya hanya ada iman yang satu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Hanya ada junjungan yang satu, yaitu Yesus Kristus. Ini akan menjadi kekuatan untuk terus mengembangkan dan merawati kasih Kristus yang mempersatukan itu. Saudara-saudara, kesatuan di antara umat beriman juga menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Dalam mempersiapkan para murid menjelang perpisahan dengannya, yang kita semua tahu didahului dengan peristiwa penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Ketika saat perpisahan semakin dekat, Tuhan Yesus berharap mereka ada dalam kesatuan. Tentu punya maksud, tentu punya tujuannya. Ketika Yesus berharap ada kesatuan di antara para murid, yaitu supaya mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berat. Pada Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23 dalam doanya Tuhan Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka
dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ada harapan, ada kerinduan, tetapi sekaligus disertai wejangan agar para murid umat beriman ada di dalam kesatuan. Saudara-saudara, dalam doanya, Yesus sekaligus meminta mereka untuk menjaga, untuk mempertahankan kesatuan. Dikatakan mereka adalah satu. Jadi bukan berarti belum ada kesatuan lalu Yesus meminta itu dari mereka. Kesatuan itu sesungguhnya sudah ada. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya. Mereka adalah satu. Dialah yang mempersatukan di dalam kasih-Nya dan di dalam kasih Bapa. Inilah yang harus terus dijaga. Bagaimana menjaga kesatuan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus bersama dengan Sang Bapa? Yang pertama adalah dengan saling peduli. Saudara-saudara, di dalam persekutuan umat atau gereja, sesungguhnya kita dapat saling menjadi saudara yang diikat oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat saling berbagi rahmat. Tanggap ketika ada yang membutuhkan bantuan, yang sedih dihibur, yang kekurangan ditopang. Sehingga di tengah keadaan yang sulit, umat Tuhan sebagai kesatuan yang kuat dapat saling membantu, dapat saling melengkapi satu kepada yang lain. Bagaimana menjaga kesatuan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus bersama dengan Sang Bapa itu? Yang kedua adalah dengan saling menguatkan. Artinya tidak saling cari aman masing-masing, tapi mau memberi support, bekerja sama untuk mengembangkan hal-hal yang baik, sehingga sanggup untuk bertahan dalam berbagai kesulitan dan bermacam-macam tantangan. Saling peduli artinya menghindari keegoisan, dan saling menguatkan adalah unsur-unsur penting yang memperkokoh kesatuan. Apa yang positif haruslah kita jaga. Kesatuan yang kita miliki karena kemurahan Tuhan Yesus patutlah kita kelola dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuat dunia percaya bahwa sebagai gereja kita diutus oleh Tuhan Yesus, memang bisa kita lakukan dengan atau melalui penginjilan, memberitakan, menceritakan tentang Yesus secara verbal, secara lisan, dengan mulut kita, melalui ucapan kita. Tentu ini tidak salah. Itu juga adalah salah satu cara yang bisa dipakai. Tetapi sesungguhnya membuat dunia tahu siapa Yesus yang sudah mengutus kita, dan percaya bahwa kita atau gereja benar-benar diutus oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan kasih-Nya. Itu juga bisa dilakukan melalui praktek nyata di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain, bersama dengan sesama. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa kita harus mendemonstrasikan,
kita perlu mempertontonkan keteladanan di mana kesatuan sebagai gereja nyata dapat memberi kontribusi positif. Seringkali kalau kita mendengar kata demonstrasi itu kan kesannya negatif. Mempertontonkan itu kan seringkali dianggap kesannya kurang baik. Tapi tentu ada sisi yang positif. Kita bisa memaknainya secara positif. Ketika yang kita hadirkan itu, yang kita demonstrasikan, yang kita kerjakan itu adalah sebuah keteladanan yang menunjukkan bahwa kesatuan gereja itu bisa memberi kontribusi positif, maka tentu istilah itu tidak keliru. Kita bisa memulai dari lingkup persekutuan umat dan kemudian meluas ke tengah-tengah masyarakat. Memiliki kepekaan untuk memberi kekuatan kepada mereka yang lemah dan putus asa. Rela berbagi kasih kepada yang tersisih. Teladan kesatuan yang menjadi berkat, gereja yang memuliakan Tuhan melalui karya yang nyata tentu akan menjadi kesaksian yang baik yang bisa membuat dunia tahu, membuat dunia percaya bahwa Yesuslah Sang Junjungan yang memanggil dan mengutus gerejanya. Sebaliknya, saudara-saudara, jika umat yang percaya kepada Tuhan Yesus atau gereja itu terpecah-pecah, hidup dengan egois, penuh dengan keangkuhan, tidak membangun persaudaraan, maka dunia tidak akan percaya bahwa umat Tuhan benar-benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kasih-Nya. Lalu bagaimana kita bisa mempersaksikan tentang kasih Kristus? Saudara-saudara, supaya dunia percaya bahwa sebagai gereja kita ada dalam kesatuan tubuh Kristus, kita harus membuang jauh-jauh apa yang disebut dengan 3T. Kenapa harus dibuang jauh-jauh? Karena ini merupakan sikap yang rentan memunculkan perpecahan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. 3T. T yang pertama adalah tutup mata. Artinya masa bodoh. Gereja mau mandek, tidak berkembang, atau mau maju, itu bukan urusan saya. Kan sudah ada majelis jemaat, ada juga pengurus komisi, masih ada lagi koordinator kegiatan. Jadi merem, tutup mata saja. Apakah gereja butuh pengurus? Apakah gereja kekurangan penanggung jawab program atau tidak? Saya enggak mau ambil peduli. Saya enggak pusing soal itu. T yang kedua adalah tutup mulut. Tutup mulut ini artinya enggak mau ikut urun rembuk, atau tidak mau ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiran, tidak bersedia memberi masukan-masukan yang berguna diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Bagaimana supaya gereja menjadi hidup, persekutuannya maju, kesaksian dan pelayanannya. Saya enggak mau ikut-ikut bicara. Saudara, ada yang berpikir begini, kalau saya banyak memberi masukan,
Kalau saya sering memberi usulan, nanti ujung-ujungnya akan kembali ke saya dan sayalah yang jadi repot. Siapa usul? Dia harus bayar. Maksudnya harus mau ikut terlibat melaksanakan yang diusulkan. Jadi mending tutup mulut saja, lebih aman, lebih nyaman. T yang ketiga adalah tutup telinga. Artinya tidak mau mendengar apakah gereja sedang membutuhkan dana atau tidak, terserah. Tidak mau tahu, tidak mau mendengar apakah gereja sedang membutuhkan pelayan-pelayan baru atau tidak? Saya tidak mau dengar. Itu bukan porsi saya. Terserah, mau disebutkan di warta lisan, mau disebutkan di doa syafaat, saya tidak akan peduli. Saya tutup telinga rapat-rapat. Mau diumumkan setiap hari Minggu, mau diwartakan sesering mungkin, saya tidak mendengarnya. Saudara-saudara, mari mohon hikmat Tuhan, supaya kita dimampukan membuang sikap-sikap yang menjadi batu sandungan. Dan kita memohon supaya disanggupkan menjaga sikap-sikap yang baik, yang positif, sehingga bisa menjadi kesaksian yang baik, supaya dunia percaya kita ada di dalam Yesus dan kita meneladani Dia, kita meneruskan kasih-Nya melalui kesatuan yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara, mari membuka diri, mari membuka mata, mari membuka mulut dan telinga. Lihatlah apa yang sekarang ini menjadi pergumulan, menjadi kerinduan, menjadi harapan Gereja Kristen berbahasa Indonesia Kuala Lumpur. Jadikanlah kesempatan untuk boleh berkontribusi, hadir sebagai bagian tubuh Kristus, turut serta membangun kesatuan yang kokoh dan kuat. Sehingga sekalipun segala sesuatu tidak serba mudah dan berjalan dengan lancar, tapi tetap akan ada kekuatan yang lahir dari kesatuan untuk membangun dan mengembangkan gereja Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk menjadi bagian tubuh Kristus, gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang selama ini sudah menyertai, sehingga gereja Tuhan masih tetap ada dan terus melangkah. Roh Kudus kiranya menolong kami, memberi terang dalam hati kami masing-masing, sehingga ada kerinduan untuk terus mengambil bagian dalam kesatuan tubuh Kristus, untuk bersama-sama saling melengkapi, memberikan apa yang terbaik yang sudah Tuhan karuniakan.
Kiranya kasih Tuhan terus mengawal, menyertai, sehingga kehidupan yang Tuhan berikan, kesatuan yang Tuhan karuniakan, semuanya boleh kembali bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin.